Baik sahabat Banten Podcast, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Sahabat, kali ini saya kedatangan tamu. Beliau ini dari SDN Banjarsari 5 Kota Serang, yang mana sekolah dasar ini insya Allah akan mewakili Banten untuk menuju ke ikut dalam Adiwiyata tingkat nasional, Pak ya. Nah, mungkin apa sih Adiwiyata itu? Nanti kita tanya-tanya bersama. Pertama ada Pak Anton sebagai Kepala Sekolah SDN Banjarsari 5 Kota Serang. Lalu di sebelah Pak Anton ada Pak Sahat sebagai guru kelas 5. Dan juga di samping saya ada Ibu Uswah sebagai guru kelas 4. Langsung aja Pak Anton, sebelum saya nanya terkait Adiwiyata, mungkin kesibukan Pak Anton sendiri selain jadi kepala sekolah nih Pak, apa Pak di luar sekolah nih Pak? Kalau kesibukan di luar sekolah mungkin saya ini kebetulan selain menjadi kepala sekolah di Esbalma ya. Esbalma. Banjarsari 5 itu kita lebih familiar dengan istilah Esbalma. Esbalma. SD Banjarsari 5. Saya pun menjadi PLT kepala sekolah di Panancangan 4. Selain di sekolah ya kesibukan di rumah tidak ada karena saya tidak punya perusahaan. Saya tidak punya ini. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kita fokus di pendidikan saja. Berarti emang di rumah mah sebagai manusia biasa aja Pak ya? Di rumah sebagai manusia biasa. Sebagai apa ya? Laki-laki ya. Tapi nggak takut istri kan Pak? Kalau takut sih enggak saya. Cuman ada sumpah. Oke. Nah untuk Pak Sahat nih Pak, selain kesibukan jadi guru di SD 5 Banjarsari ini, apa Pak kesibukan di luar Pak? Kebetulan saya selain mengajar, ketika ada waktu luang, ketika sudah menyelesaikan tugas pokok saya di sekolah, saya biasa di luar itu memberikan sosialisasi terkait masalah pertanian urban farming. Jadi ada beberapa memang baik lembaga atau individu yang meminta saya untuk memberikan materi terkait pertanian urban farming. Jadi lebih cenderungnya sih pemaparan terkait masalah metode penanaman itu. Ini menarik banget ini ya. Mungkin next bisa kita undang lagi nih Pak terkait urban farming ya Pak ya. Siap. Terkait menanam. Iya, siap. Nah, untuk Ibu Uswah Bu, kesibukannya di luar sekolah apa nih Bu? Apa sebagai ibu rumah tangga aja Ibu? Iya, betul. Oh, betul. ibu rumah tangga. Nggak ada aktivitas lain Bu ya? Nggak ada. Oke. Sahabat, kita tanya-tanya lagi terkait SD Banjarsari 5 Kota Serang. Nah, Pak, siswanya sendiri Pak saat ini di SD Banjarsari 5 Kota Serang ini ada berapa siswa Pak? Alhamdulillah di Banjarsari 5 ini salah satu sekolah yang siswanya banyak. Oh banyak. Kenapa saya katakan banyak? Karena jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain kita emang banyak. Kita memiliki siswa 688 siswa. 688 siswa. Wow, itu kok bisa dibilang banyak Pak ya? Itu sudah bisa dikatakan banyak. Kalau teman-teman ataupun ini nyebutnya sekolah gemuk. Sekolah gemuk. Ya, Sering makan kali Pak. Tapi bukan gemuknya bukan melihat ke saya. Gitu. Maksudnya sekolah gemuk itu karena siswanya banyak. Bukan karena kepala sekolah yang gemuk gitu. Nah, sebelumnya Bapak emang dinas di SD 5 Banjarsari Kota 5 Banjarsari 5. Apa emang sebelumnya di luar Pak? Sebelumnya saya ditugaskan pertama kali itu di SD Negeri Penancangan 5. SD Negeri. Pertama saya dikasih tugas sebagai kepala sekolah itu di SD Negeri Penancangan 5. Jadi selalu 55 ujungnya. 55 aja Pak ya? 55. Tapi alhamdulillah sebelum di Banjarsari 5 juga saya pernah ditugaskan sebagai PLT di Penancangan 3. Sekarang di Penancangan 4. Jadi di Esbalma ini saya mulai dari tahun 2021. Berarti udah hampir berjalan 4 tahun Pak ya? Hampir 5 tahun ya, 2022 Wah, berarti udah hampir 2 tahun. 2 tahun, berjalan 3 Pak ya, udah 2025 ya. Terima kasih ya. Berarti emang Pak Anton ini sudah malang melintang ya Pak ya, di dunia pendidikan mungkin Pak? Kalau Malang mungkin iya, tapi kalau melintang enggak. Malang iya. Kalau Malang iya. Nggak balik lagi. Melintang. Kalau melintang nanti takut tidak balik lagi. Jadi mungkin kalau sebelumnya saya mengajar di SD Rau, kalau sebagai guru saya di SD Rau.
Tapi ketika saya mengajar dan ditugaskan dikasih tugas tambahan menjadi kepala sekolah itu ya pertama di SD Penancanan. Oke. Saya ingin bertanya lagi ke Pak Anton mungkin ya, sebagai kepala sekolah SD Banjarsari 5 Kota Serang, kan yang akan ikut Adiwiyata nih Pak ya. Sebenarnya sekolah Adiwiyata ini apa sih Pak sebenarnya? Arti Adiwiyata sendiri nih Pak? Jadi Adiwiyata itu sebenarnya kalau orang lebih mengenalnya ya sekolah yang hijau. Tapi lebih ininya sekolah Adiwiyata itu sekolah yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi gaya hidupnya bukan dipotret dari sekolahnya yang indah, sekolahnya yang hijau, tapi gaya hidup kesehariannya anak-anak itu sudah menerapkan belum? Gaya hidup sehat, gaya hidup bersih seperti apa? Dan alhamdulillah di Banjarsari 5 kita akan tadi seperti yang disampaikan oleh Wendy. Oh, Wendy aja nggak apa. Takutnya Abang Wendy. Disampaikan oleh Wendy itu kita akan menginjak ke Adiwiyata yang tingkat nasional. Tingkat nasional. Berarti emang kalau bisa dibilang bahasa Inggrisnya mungkin nggak Green School. Green School. Kalau bahasa kerennya, kalau bahasa Jawanya apa ya? Hijau itu apa ya? Hijau. Bahasa Sundanya hijau. Sekolah hijau. Tapi bukan hijau ceknya ya. Kalau sekolah-sekolah hijau biasanya kan madrasah Pak ya. Identik dengan madrasah. Iya. Nah, sebenarnya apa nih Pak yang menelatar belakangi akhirnya diselenggarakan Adiwiyata tingkat nasional di SD 5 Banjarsari 5 Kota Serang ini Pak? Jadi ditunjuknya kita dan untuk menjadi salah satu sekolah yang akan mewakili Provinsi Banten untuk Adiwiyata Nasional itu perjalanannya tidak mudah. Itu perjalanannya sangat panjang. Di mana kita harus menyelesaikan dulu Adiwiyata di tingkat kecamatan. Setelah kita menyelesaikan Adiwiyata di tingkat kecamatan, kita harus juga menempuh predikat sebagai sekolah Adiwiyata di tingkat kota. Selain di tingkat kota, kita juga harus menempuh sebagai predikat sekolah Adiwiyata di tingkat provinsi. Jadi untuk ke tingkat nasional itu, selain Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup melihat mungkin memotret sekolahnya, salah satu syaratnya itu kita harus melewati dulu tahapan-tahapan itu dari mulai kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Jadi tidak semua sekolah bisa ikut kalau belum melewati tahapan-tahapan fase-fase tadi itu. Jadi emang banyak tahapan-tahapan gak asal merta ikut ditunjuk ini. Jadi emang dari Dinas Lingkungan Hidup Pak ya. Dinas Lingkungan Hidup. Melihat juga kondisi sekolah mungkin Pak ya. Oke. Ini benar-benar menarik sahabat Banten Podcast terkait Adiwiyata ini. Lalu saya mungkin akan bertanya lagi ke Pak Sahat nih sebagai guru kelas 5 SD nih Pak. Bapak tahu nggak sih Pak, saat ini yang ikut Adiwiyata itu sekolahnya ada berapa yang ikut berpartisipasi Pak? Kalau untuk sekolah yang ikut Adiwiyata kan dimulai tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah kan tahapannya dari kecamatan, kemudian sampai Kota Serang, kemudian sampai tingkat provinsi kita sudah lalui dan sekarang itu akan masuk tingkat nasional. Adapun sejumlah sekolah yang mau mengikuti sekolah di tingkat Kota Serang ini yang dicalonkan ke provinsi, kemudian provinsi itu dicalonkan ke tingkat nasional. Ini beberapa sekolah kan kita mewakili dari setiap kabupaten dan kota ya. Jadi kurang lebihnya kemarin Pak waktu kita itu ada berapa yang kalau kemarin waktu dikumpulkan di LH provinsi itu kurang lebih sekitar dari 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 sekolah ya. Itu semua tingkatan semua SD. Tingkatan SD, SMP, SMA. Iya. SD sudah mewakili ini berarti Pak ya? Iya. Oh, luar biasa. Suatu hal yang membanggakan bagi kami juga. Bangga banget Pak ya. Maksudnya kan masih sekolah dasar. Betul gitu. ya. Tapi bisa ikut tingkat nasional itu sangat suatu yang membanggakan. Kebanggaan sendiri bagi Esbalma atau Banjarsari 5. Lebih kerennya disebut dengan Esbalma. Berarti sudah meminggirkan atau mengeliminasi banyak sekolah ya. Karena tidak mudah. Ya. Tidak mudah kita untuk menginjak sampai tingkat provinsi aja luar biasa ya. Karena banyak sekali sarana prasarana yang harus kita benahi Pak dan kita penuhi untuk memenuhi standar daripada Adiwiyata. Karena mungkin
dari setiap tingkatan itu standarnya akan berbeda-beda. Iya. Makin apalagi tinggi, nasional ya. Oh, kalau nasional itu standarnya sudah mulai ini karena penilainya pun langsung dari kementerian. Oh, langsung Pak ya. Nah, saya mungkin akan bertanya ke Ibu Uswah nih sebagai guru kelas 4 SD Banjarsari 5 Kota Serang. Sebenarnya teknis penilaiannya itu seperti apa sih Bu? Atau teknis penilaian dari Adiwiyata ini tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, nanti tingkat nasional. Itu tingkatannya seperti apa? Apakah ada kesamaan nggak jenis-jenis penilaiannya? Atau kriterianya ini pilih itu yang benar-benar harus dipilih? Kan ada seleksi itu seperti apa Ibu? Mungkin lebih ke bukti fisiknya gitu, kerjasama dengan kayak DLH terus sama lingkungan masyarakat kayak gitu. Benar-benar ada bukti fisiknya nggak gitu yang dilakuin kayak gitu. Selain itu Pak, penilaiannya sendiri? Kalau penilaian itu kita tuh kalau tingkat nasional, kita tuh tingkat nasional itu ada yang namanya dengan aplikasi namanya Sidia kalau nggak salah. Sidia. Jadi kita itu mengisi aplikasi, memenuhi ada 29 folder yang harus kita isi. Di antaranya dokumen-dokumen tadi yang disampaikan oleh Bu Uswah, dokumentasi kegiatan bagaimana proses gaya hidup bersih dan sehat di sekolah itu dijalani. Contoh misalkan untuk tingkatan nasional ini di antaranya kita harus sudah bisa mengkampanyekan gaya hidup bersih kepada lingkungan sekitar. Ya. Contoh di SD Banjarsari 5 kebetulan kan dekat dengan pasar bersih. Ya. Terus banyak sekali pedagang-pedagang yang tadi katanya Mas Wendy sering jajan di sana. Iya. Itu. nanti kita sosialisasikan tuh. Nanti kita sosialisasikan anak karena di sekolah itu kita punya tim Adiwiyata. Tim Adiwiyata itu. Nah, dari sosialisasi itu kita potret, kita dokumentasikan, kita masukkan ke dalam folder-folder itu. Sesudah itu nanti pihak Dinas Lingkungan Hidup baik tingkat kota, provinsi sampai Kementerian Lingkungan Hidup melihat dari dokumen-dokumen yang kita kirimkan. Sesudah melihat dokumen-dokumen itu baru mereka nanti visit datang ke sekolah, datang ke sekolah membuktikan khawatirnya bohong gitu. Jadi pembuktian itu bisa melalui pelihatan secara langsung, bisa non langsung, bisa secara tidak langsung. Seperti misalkan mereka melihat dari media sosial sekolah ataupun ini. Karena kan salah satu misalkan persyaratan contoh misalkan di sekolah kita mengajukan ada yang disebut dengan penampungan air limbah. Air limbah itu bukan air dari kotoran limbah yang kotoran, tapi air yang dihasilkan dari air hujan, terus air cuci tangan. Kita di sekolah punya penampungannya. Nah, dari penampungan itu kita potret misalkan. Itu kan kita gunakan lagi airnya, Mas. Jadi airnya itu kita gunakan lagi untuk menyiram tanaman dan yang lainnya. Nanti tim dari kementerian itu datang langsung, benar tidak nih? Dinetralisir tadi airnya tadi ya? Enggak, kalau untuk nyiram tanaman tidak netralisir kecuali kalau misalkan Mas Wendy mau berenang di situ nanti mungkin saya netralisir dulu. Buat berenang khusus gitu. Tapi kalau untuk nyiram tanaman karena itu masih layak dan tidak menimbulkan bau masih guna. Berarti emang salah satu bentuk yang tadi Bu Uswah sebutkan benar, Bapak. Emang ada harus bukti fisik mungkin salah satunya Pak ya? Itu lebih penting itu. Berarti penilaian itu bisa juri langsung datang nggak Pak ya? Bisa. Itu dari dinas apa tadi Pak? Lingkungan hidup. Provinsi. Lingkungan hidup dari provinsi dan nanti untuk tingkat nasional ini mungkin nanti dari kementerian langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, luar biasa. Terus saya ingin tahu juga nih, sebenarnya kan di sekolah Banjarsari 5 Kota Serang ini kan juga mempunyai gerakan sehat sekolah GSS, gerakan sekolah sehat. Ya, gerakan sekolah sehat itu bukan sebenarnya GGS Mas. Wow. Kalau GGS ganteng-ganteng sedikit. Lah itu konsepnya seperti apa nih Pak? Sok siapa yang mau jawab? Ibu Uswah atau Pak Anton atau Pak Sahat? Boleh deh saya jelaskan. Jadi gerakan sekolah sehat itu kita di sekolah itu sudah melaksanakan gerakan sekolah sehat di mana di Banjarsari 5 itu setiap pagi hari
kita selalu mengadakan pembiasaan-pembiasaan. Contohnya misalkan kita hari Senin itu pembiasaannya upacara. Kalau upacara lah mungkin semua sekolah juga selalu mengadakan upacara bendera, pengibaran bendera. Hari Rabu itu kita mengadakan kegiatan berirama, bernyanyi bersama. Itu bernyanyi bersama itu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Hari Kamis, nah ini salah satu hari Kamis ini salah satu kegiatan untuk GSS, Gerakan Sekolah Sehat, di mana pagi hari itu anak sebelum belajar kita melaksanakan kegiatan makan bersama, Mas. Bancakan. Jadi kalau bahasa di sini apa ya? Botram atau apa ya? Jadi makan rangkuman lah, makan bersama di sekolah. Setiap kelas itu nanti dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru wali kelasnya, mereka makan bersama. Dan yang dimakan juga tidak seperti makanan-makanan yang siap saji. Di awal-awal mungkin orang tua masih yang simpel lah. Nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet. Mie goreng, terus nugget dan yang lain. Tapi seiring dengan waktu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita kampanyekan itu, alhamdulillah orang tua sudah mulai, mungkin saya sih berharap tadinya setiap hari Kamis mereka karena mau mengebekali anaknya makanan sehat, mudah-mudahan nanti ke depannya setiap hari pun mereka sudah terbiasa gitu. Selain itu, kita juga yang namanya program minum sebelum istirahat dan pulang. Minum itu minum air mineral. Air putih ya? Bukan air putih, Mas. Air bening. Air bening ya? Putih susu? Iya, susu. Jadi air mineral. Air mineral. Jadi sebelum istirahat itu anak-anak dibiasakan minum air mineral. Jadi sebelum istirahat dan sebelum pulang, bermaksud apa? Agar mereka ketika istirahat itu tidak banyak jajan. Minuman-minuman yang sekarang kan tahu sendiri, minuman-minuman yang kemasan yang sudah banyak gula dan yang lainnya gitu. Berarti emang di lain sisi ini proses tadi Adiwiyata cukup panjang. Di sekolah juga menerapkan gerakan sekolah sehat. Ini juga sangat luar biasa untuk membantu juga Pak ya Adiwiyata ini Pak ya. Benar, program-program Adiwiyata ini juga karena berkaitan. Berkaitan ya. Berkaitan. Lingkungan dan kesehatan kan Pak ya. Nah, saya pengen tahu juga nih Pak Sahat sebagai guru kelas 5 SD, bagaimana Pak partisipasi muridnya mengikuti Adiwiyata dan bagaimana juga Pak Sahat ini mengenalkan bahwasanya hidup sehat itu seperti ini, atau menjaga lingkungan itu seperti ini, gimana Pak? Yang saya rasakan justru dengan banyaknya program seperti Adiwiyata, kemudian GSS atau Gerakan Sekolah Sehat ini, banyak sekali manfaatnya bagi putra-putri kami di sekolah. Ini terbukti. Jadi manfaat yang kami rasakan adalah anak pola hidupnya selalu sehat. Gitu. Tadi yang Bapak katakan, mereka terbiasa edukasi kami di sekolah untuk mereka sarapan gizi seimbang ya. Kalau dulu disebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang gizi seimbang. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu mereka lakukan juga di rumah. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kami rasakan untuk siswa-siswi kami, sehingga kebiasaan-kebiasaan tadi selalu dilakukan oleh putra-putri kami. Jadi seperti itu. Adapun misalkan penerapannya seperti apa, kami selalu continue kepada putra-putri kami untuk selalu kebiasaan-kebiasaan positif itu untuk selalu dilakukan. Ya, karena emang program ini mungkin harus berkelanjutan Pak ya. Betul. Jadi harus sering-sering diingatin, apalagi tahu sendiri kan anak-anak SD ya kan Pak ya. Kadang-kadang takut lupa ya kan, terus kebablasan. Jadi emang harus sering-sering diingetin Pak ya. Betul. Jadi harus terus-terusan selalu diingatkan sehingga mereka itu membentuk karakter pembiasaan selanjutnya. Jadi seperti itu. Apalagi nanti yang mau kelas 6 lulus SD, SMP, jadi mereka punya bekal. Justru itu Pak, justru itu target utama kita itu. Ketika alumni itu, ketika di sekolah kita mereka sudah punya karakter hidup bersih dan sehat, ketika mereka lulus dan sekolah di yang lain, mereka bisa menularkan kepada yang lainnya gitu. Karena di sekolah kita itu ada juga yang disebut dengan program Samtaku. Apa Samtaku? Sampahku tanggung jawab. Asik. Jadi di Samtaku itu di sekolah kita tidak ada tempat sampah, Mas. Di sekolah kita tidak ada tempat sampah. Sengaja saya tidak simpan tempat sampah yang di depan-depan kelas gitu. Karena apa? Karena kalau saya simpan tempat sampah di depan kelas itu mungkin anak takut apa ya? Jadi keenakan asal buang. Tapi dengan Samtaku ini alhamdulillah. Jadi anak punya namanya kantong sampah. Punya sendiri kantong sampah. Di mana ketika pulang mereka jika sampah itu bisa digunakan kembali, bisa didaur ulang, di sekolah kita punya
Namanya kontainer sampah, ubah sampah menjadi berkah. Luar biasa. Contoh misalkan Aqua apa, jangan sebut merek ya. Iya. Enggak apa-apa. Jadi seperti botol-botol air mineral itu yang itu mereka tidak bawa pulang ke rumah, tapi mereka masukkan ke kontainer sampah yang sampah menjadi berkah itu dikumpulkan di situ. Bisa digunakan lagi. Yang bisa digunakan dan memiliki nilai jual. Selain botol-botol mineral itu yang mungkin gelas-gelas plastik, bekas minuman dan yang lainnya, meskipun tidak bisa digunakan kembali tapi memiliki nilai jual. Disimpan, dikumpulkan di kontainer sampah menjadi berkah itu. Tapi emang ada tempat tersendiri Pak, emang nggak mengganggu belajar Pak ya? Tidak mengganggu belajar dan tidak menimbulkan bau. Nah, itu yang penting. Kalau sampah-sampah plastik itu insya Allah tidak menimbulkan bau karena yang dimasukkan ke dalam itu sudah dalam keadaan cuman utuh tempatnya saja, tidak ada isinya. Nah, untuk Bu Uswah nih Bu, bagaimana nih Bu, tadi sama pertanyaan sama kayak Pak Sahat, bagaimana Ibu cara mengenalkan Ibu terkait program Adiwiyata nih ke murid-muridnya? Kelas 4 lagi. Iya, kayak yang untuk bawa tempat sampah sendiri itu selalu diingetin Kak setiap hari. Kalaupun udah ke anak, kita di WA juga di grup. Ada grupnya, ada orang grup tua. Orang tua. Mah jangan lupa ya anak-anak bawa 3 barang wajib kan, kita tuh bawa alat makan dan minum sendiri sama tempat sampah. Gitu. Luar biasa. Jadi emang terus-terusan ada komunikasi ya di grup. Jadi anak-anak udah terbiasa. Kayak sarapan juga kan. Kalau di Banjarsari 5 kan ada 2 shift ya. Sama apanya shift apa nih Bu? Anak-anak sekolahnya. Jadi jadi ada yang sekolah siang sampai jam 5. Kalau sekolah siang pulang jam 5. Jam 5. Jadi yang di shift itu bukan yang kerja aja. Iya. Guru juga, murid juga bisa. Murid dan guru juga di Banjarsari di shift. Jadi yang masuk yang pagi itu masuknya itu jam 7. Jam 7 itu di Banjarsari 5 itu gerbang itu sudah tertutup rapat. Jam 7 pas. Jam 7. Siswa ataupun guru yang terlambat itu konsekuensinya 1 dicatat, kedua poinnya akan berkurang. Poinnya, batas poinnya nih berapa nih Pak? Nah, kita itu kemarin menerapkan 50 poin ya. 50 poin. Jadi kalau terlambat poinnya berarti berkurang 3. Kalau 10 kali terlambat berarti sudah poinnya hilang tuh. 30. Jadi seperti itu. Jadi jam 7 sudah tertutup rapat, tapi anak untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali itu jika terlambat 3 kali berturut-turut, hal yang pertama yang kita lakukan, kita berkomunikasi dengan orang tua. Gitu. Jadi tadi itu, jadi komunikasi itu selain ke anak di sekolah, kita juga komunikasi melalui grup-grup di media sosial. Berarti emang komunikasi salah satu jalan salah satu jalan yang itu. Ya, oke. Nah, saya pengen tahu juga nih terkait SD Banjarsari 5 Kota Serang ini kan pasti nggak bakal berjalan sendiri Pak ya. Pasti nggak bakal pasti ada aja nih dari komunitas lain atau dari pihak-pihak instansi luar itu membantu program Adiwiyata ini. Itu udah apa aja nih Pak yang masuk atau membantu dari program Adiwiyata Sekolah Banjarsari 5? Alhamdulillah di Banjarsari 5 kita tuh selain tentunya dengan orang tua kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, kita juga coba berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. Karena gaya hidup bersih dan sehat itu tidak bisa kita pisahkan dengan pihak-pihak yang mengerti dengan kesehatan, itu dengan kesehatan, terus dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, kemarin terakhir kita bekerja sama dengan Bank Sampah. Bank Sampah. Karena ini salah satu kebiasaan baru yang kita terapkan di sekolah itu terkait Bank Sampah. Selain Bank Sampah, kemarin kita coba berkomunikasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Banten. Coba komunikasi bahwa kita sekolah punya program terkait dengan lingkungan, kita membutuhkan mesin-mesin untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan alhamdulillah dari Bank Indonesia Perwakilan Banten itu merespon, mereka memberikan bantuan Mas. Memberikan bantuan mesin pencacah daun, terus kontainer sampah, bahkan sampai gerobak sampah pun kita dikirim dari Bank Indonesia. Disupport berarti Pak ya? Disupport, luar biasa. Support penuh untuk disupport penuh, tapi ya mudah-mudahan lah melalui podcast ini juga
ada pihak-pihak swasta yang bekerja sama CSR mungkin, dengan Pak. CSR. Saya sangat senang sekali karena bantuan operasional sekolah itu yang kita dapatkan itu kan khusus untuk operasional. Iya. Jadi kita mencoba mencari pundi-pundi lah, mencari sponsorship yang bisa bekerja sama dengan kita. Dan alhamdulillah Khususnya swasta mungkin Pak ya. khususnya swasta yang mungkin melalui Banten Podcast ini salah satu jembatan. Ada yang masuk Ada ya? yang masuk Amin. lah, itu amin lah. Mudah-mudahan kasarnya saya lagi mangap nih masuk. Disuapin. Tinggal disuapin gitu. Luar biasa Pak Anton ini ya. Nah, saya juga dengar nih Pak, bahwasanya di sekolah Banjarsari 5 Kota Serang ini ada yang suka salah satu programnya mungkin di sekolah ini ada yang suka nanam-nanam. Nah, Ada yang suka nanam aja, apa aja katanya jadi katanya. jadi Adem tangannya. emang menanam itu bukan karena trik, bukan karena itu, mungkin hati dan tangan. Nah itu Tangan, sulap kali Pak. sulap. Jadi gini, saya pernah membuktikan itu benar itu. Saya pernah membuktikan ada satu pohon kita tanam bersama. Ini orangnya nih, Oh, Pak Sahad. Pak Sahad. Pak Sahad ini luar biasa. Pak Sahad, ayo kita tanam bareng. Jadi Mas, jadi. Tapi hasilnya beda. Beda hasilnya. Saya sempat bingung sampai saya panggil, Sahad sini duduk. Coba ilmunya terapkan ke saya. Saya siap menerima Omelan dan ajian-ajiannya seperti apa. Jadi alhamdulillah kita tuh selalu disupport oleh Pak Sahad ya. Karena tadi itu Adiwiyata itu tanpa ada tangan-tangan, sentuhan tangan-tangan yang ajaib tadi itu, yang ini mustahil lah bisa terjadi. Karena salah satu penilaian Mas, satu siswa satu tanaman. Satu siswa satu tanaman. Satu tanaman. Jadi kalau misalkan saya memiliki 688 siswa, Ya. di sekolah itu minimal ada 688 tanaman yang Ditanam ya. ditanam. Luar biasa. Dan salah satunya Pak Sahad ini Salah satunya melakukan. Pak Sahad melakukan. Luar Bahkan biasa. kalau misalkan nanti main ke sekolah, jadi kalau lihat sayuran itu jangan jauh-jauh ke Bogor, jangan jauh-jauh ke Bandung. SD 5 Ke Banjarsari 5 juga sudah ada. bisa. Karena dekat juga nih. Karena dekat. Studio sama sekolahnya. Oh iya. Jadi teriak juga dari sini. Bisa kayak lewat belakang sini. buat taruh mie ayam Pak. Nah, itu. Jadi sekarang juga kita lagi nanam padi, Mas. Padi di sekolah. Di sekolah kita nanam padi di pot yang dari botol air mineral Ya. itu kita Yang gunakan. gede itu, Pak, yang besar ya? Itu yang besar kita gunakan dan sudah alhamdulillah sekarang sudah jadi ya Mas Betul, Adi ya? sudah berbuah juga. Sudah berbuah juga padi. Padinya. Padi. Jadi Luar biasa Pak Sahad kalau ini. mau lihat sawah, Nah. nggak usah pergi ke jauh-jauh, Nggak usah ke Banjarsari. Banjarsari. Sekolahnya bermacam-macam ya Pak. Punya saung juga. Oh, saung. Nah, Di juga sawahnya. kita ada saung pandang. Sebelumnya saya saung pandang. Jadi duduk di saung itu bisa menikmati semua area yang ada di Banjarsari. Nah, saya pengen tanya ke Pak Sahad nih Pak. Iya. Sebenarnya bibitnya tuh dari mana sih Pak? Saya pengen tahu nih. Karena kan nanamnya kan katanya pernah nanam apa aja Pak? Punten. Dari mulai awal kita mengembangkannya sayuran, tetapi sekarang seiring pertumbuhan kemajuan juga kita itu ingin menanam berbagai macam jenis tanaman. Dari mulai buah-buahan juga tadi yang katakan oleh Bapak, padi juga kita tanam. Kemarin kita terakhir nanam melon juga. Jadi melon yang kita kembangkan kemarin banyak jenisnya Mas. Dari mulai Madesta, Alina, Golden. Nah, rencana kita akan ke depan mengembangkan melon yang impor rencananya. Wih, luar biasa. Yang saya tahu mah cuma melon aja tapi nggak tahu jenisnya. Melon yang kuning. Di mana Pokoknya melon aja Pak. mamang yang dorong itu. Jadi awalnya kita itu beli bibit, kemudian dari hasil itu kita bisa dari itu dibibitkan kembali. Oh. Jadi bisa seperti itu pun. Luar Jadi biasa. untuk lebih menghemat juga. Berarti awalnya beli dari sayuran terus kita, dulu ya, betul, terus kita bibitkan juga. naik tingkat ke buah, sekarang ke padi. Iya. Dan ada contoh juga yang di bawah nih Pak, Betul. cuma besar sekali. Itu Pak Coy ya, Betul, Pak Coy. itu sawi pakcoy. Sawi Pak Coy. Jadi emang Pak Sahad ini bukan multi talentan ya. Multi talenta sekali. Jadi kalau terkait dengan tanaman sangat tangannya ajaib. Luar biasa. Pak Sahad. Mungkin nanti kita akan tanya Pak Sahad di next season Pak ya. Siap. Mungkin nanti saya tanya terkait menanam ini karena saya juga tertarik, mungkin sahabat Mantap Podcast juga ingin tahu cara menanam itu seperti apa, medianya seperti apa, karena kan beda-beda Pak ya, ada yang media tanah, Betul, ada iya. yang hidroponik. Betul. Nah, nanti saya pengen tanya
ke pasar, tapi di segmen khusus, Pak. Siap, siap. Nah, saya ingin tanya terakhir mungkin Pak, karena terbatas waktu. Harapan Pak Anton, harapan Pak Sahat, harapan Bu Uswah untuk SD Banjarsari 5 Kota Serang ini ke depannya untuk mengikuti Adiwiyata nih seperti apa, Pak? Sok dari Pak Anton. Kalau saya sebagai kepala sekolah ya, harapan saya bukan hanya kita mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata tingkat nasional saja, tapi harapan saya putra-putri, siswa-siswi yang ada di sekolah pun karakternya sudah mulai terupgrade sampai seperti misalkan mereka menerapkan pola hidup gaya bersihnya itu selain di sekolah, berharap mungkin di lingkungan rumah dan lingkungan dimanapun mereka masih bisa menerapkan karakter-karakter yang di sekolah. Luar biasa. Dari Pak Sahat, Pak, mungkin pesan-pesan lah ke muridnya, ke orang tua, siswa, atau ke masyarakat luas seperti apa, Pak? Kalau harapan saya dengan mengikuti kegiatan program Adiwiyata ini, salah satunya saya berharap sih sekolah-sekolah yang lain juga tertarik dengan mengikuti program-program ini. Jadi kegiatan ini bukan hanya dilakukan Banjarsari 5, tapi mengimbas juga ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi sekolah lain juga bisa mengikuti program ini karena yang saya rasakan manfaatnya sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, saya juga mengajak kepada putra-putri, kepada orang tua siswa untuk harapan saya ke depan, selama ini memang mereka selalu mendukung ya. Nah, ke depan harapan saya semoga kegiatan-kegiatan ini mendapat dukungan yang lebih lagi dari orang tua siswa dan juga instansi-instansi terkait juga supaya mendukunglah program-program ini sehingga program ini bisa berjalan. Mungkin itu saja sih harapan saya. Luar biasa. Dari Ibu Uswah, Ibu. Iya. Harapan saya sih dengan membiasakan anak-anak dengan hal-hal yang baik sekarang ini semoga dapat terbiasa dengan dibiasakan gitu. Terbiasa karena terbiasa. Iya, terbiasa. Karena mungkin predikat Adiwiyata ini sebagai tanggung jawab yang cukup besar, Pak ya. Sangat luar biasa. Karena kita harus mengimbaskan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat. Kalau kita sudah memiliki predikat Adiwiyata, jadi Adiwiyata itu tidak sampai di nasional saja, Mas. Ada lagi yang disebut dengan Adiwiyata Mandiri. Itu apa tuh? Bedanya sama nasional? Bedanya sama nasional, jadi Mandiri itu sudah Adiwiyata tingkatan tinggi. Tingkatan tertinggi, jadi harus menyelesaikan semua tingkatan tadi. Dari mulai kecamatan, kota, provinsi, nasional. Nah, kita nanti bisa mengikuti Adiwiyata Mandiri. Berarti emang dari predikat-predikat tadi itu ada yang dari kecamatan, ya dari tingkat paling rendah mungkin kecamatan, Pak ya? Tingkat paling rendah kecamatan. Yang paling tinggi tadi Mandiri. Paling tinggi Mandiri. Tapi harus menyelesaikan semua tingkatan tadi. Harus menyelesaikan semua tingkatan tadi, itu luar biasa. Nah, semoga ini SD 5 Banjarsari 5 Kota Serang ini nasional dapat, terus langsung ke Mandiri mungkin. Sampai tingkat Mandiri. Wah, targetnya sampai tingkat Mandiri. Itu salah satu target, Pak. Target besar ya. Target besar kita sampai Adiwiyata tingkat Mandiri. Luar biasa, padahal ini masih SD, Pak, tapi luar biasa. Tapi kan kalau kita lihat kan tanah lahan SD, SMP, SMA kan pasti beda, Pak. Beda, ya. Tapi dengan lahan segitu bisa mewakili Banten tingkat nasional, itu sudah sangat luar biasa. Sudah luar biasa karena tidak ada istilah tingkat Adiwiyata SD, Adiwiyata SMP. Jadi Adiwiyata itu semua sekolah. tingkatan. Jadi emang digabung diseleksi, ada eliminasi, itu yang terpilih gitu ya. Oke, sahabat Banten Podcast. Sekian bincang-bincang bersama Pak Anton sebagai kepala sekolah, lalu ada Pak Sahat sebagai guru dan juga Ibu Uswah sebagai guru juga. Semoga ini menginspirasi sekolah-sekolah yang ada di Banten terkait penghijauan, terkait kesehatan, dan juga terkait hidup sehat seperti apa. Nah, semoga ini menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.